mengganjing keretakan rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan hingga kini masih terus menjadi pertanyaan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keduanya. Tatkala hal itu berawal dari tanda-tanda yang terus ditunjukkan oleh Ricis dan Ryan yang secara tak langsung menampilkan gestur bahwa rumah tangga mereka tidak baik-baik saja. Seperti halnya sikap Ryan yang akhir-akhir ini terus menunjukkan jika ada sesuatu yang sedang disembunyikan olehnya dari publik yang masih penasaran. Lantas seperti apa pakar mikroekspresi menjabarkan sikap Ryan saat menjawab tentang isu keretakan rumah tangganya dengan Ricis? Apa ekspresi yang ditampilkan oleh Rian? Ekspresinya ekspresi oke ya ketawa aja, ketawa segala macam. Itu cuman yang paling menentukan tuh bukan masalah ekspresinya dia, yang menentukan adalah cara dia menjawab ketika ditanya. Ketika ditanya sama teman-teman dia, gimana urusannya dia, gimana hubungannya dengan Ricis. Coba lihat bahwa hampir selalu Rian itu menghindar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal kalau nggak ada apa-apa, benar-benar tidak ada apa-apa, nggak perlu menghindar biasanya. Langsung dijawab aja. Hubungannya baik. Biasanya tadi di rumah langsung cerita nyerocos ya, walaupun cuma sebentar gitu ya. Tapi ini kan enggak. Setelah ditanya beberapa kali baru dibilang misalnya di rumah kah atau baik-baik aja kah. Tapi setelah dicecer berkali-kali gitu loh. Dan itu pun dengan sambil lalu nggak ngeliat kamera, kadang-kadang pas jawab baik-baik aja mengkerut di sebelah sini. Dan itu artinya bahwa memang lagi ada apa-apa, tidak baik-baik saja gitu. Doa apa sih yang aja ya filmnya keren banget. Kabarnya Yang jadi kapan ya? Jadi kapan? Pokoknya filmnya film Dilannya keren banget. beda Coba kamar nonton. sama di Ini gimana saya mau lewat? Ini gimana saya mau lewat? Masalah rumah tangga yang katanya goreng itu gimana? Nggak ada, doain aja. pengalaman umrohnya Pokoknya film Dilan, film mancing akan wajib nonton. awas doa. Sorry. Maaf ya. Baik-baik aja sama Pak. Izin aku lewat ya. Pokoknya intinya mohon doanya aja. Kayaknya namanya juga rumah tangga pasti ada kan berbagai masalah. Yang soal Ricis tremor dan trauma itu gimana? Makanya juga rumah tangga ya. Soal Ya memang dalam rumah tangga mereka ya memang lagi ada kurang bagus, itu yang saya lihat. Kenapa kayu ketemu kayu? Karena kadang-kadang dari perempuan ini agak sedikit punya power ya. Jadi dia punya power sedikit dan agak sedikit merasa jujur aja. Yang agak pusing memikirkan semuanya tuh yang perempuan. Yang laki-lakinya tuh tipikal orang yang santai, diem gitu. Jadi yang capek tuh yang perempuan. Dalam rumah tangga mereka ini memang ada cekcok dalam rumah tangga. Memang ada permasalahan yang saya lihat seperti itu. Tapi sih pelan-pelan ini mereka memperbaiki rumah tangga ini, memperbaiki supaya kedepannya tuh bisa rumah tangga ini bisa lebih langgeng, itu yang saya lihat. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain, gitu aja. Tidak hanya soal gestur, Ryan selama ini dicurigai oleh halayak luas. Namun, sebuah fakta bisa saja terungkap setelah Ria Ricis akhir-akhir ini kerap meluapkan isi hatinya yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, YouTuber berusia 28 tahun itu tertangkap menumpahkan air matanya saat melakukan tawaf di Masjidil Haram. Lantas, seperti apa penglihatan seorang pakar ekspresi soal kesedihan yang terjadi pada Ricis? Ya tangisan karena sedih gitu. Jadi ya siapa sih di depan Ka'bah yang nggak nangis gitu. Ya semua orang yang pernah ke Makkah, pernah ke depan Ka'bah itu pasti akan nangis gitu. Berada di sana bersama sekian juta, sekian ratus ribu orang yang lainnya gitu. Sudah pasti ada sebuah pengalaman spiritual yang berbeda gitu. Dan tarikan wajahnya itu memang nangis, sedih, beneran sedih, bukan sedih karena terpaksa atau sedih biar kelihatan sedih, enggak, memang sedih beneran. Saya hampir tidak pernah mendengar orang cerita ketika di depan Ka'bah mereka tidak meneteskan air mata. Rata-rata, yang tentu mungkin nggak 100%, tapi rata-rata meneteskan air mata. Jadi katakanlah Ricis termasuk orang yang rata-rata tersebut. Kita nggak bisa bilang bahwa masalah dia berat atau nggak berat, karena sekali lagi saya garis bawahi bahwa semua orang di depan Ka'bah itu pasti nangis gitu ya. Cuman memang ada sebuah kesedihan yang dia rasakan. Dalam atau enggaknya nggak bisa kita tentukan karena cuman sedih, taunya itu.
ya, dan itu hanya beberapa detik pengambilan gambar. Bisa saja di luar itu dia ketawa-tawa atau juga yang dia diem aja, itu bisa loh. Jadi kalau saya hanya akan berani untuk berasumsi bahwa dia saat itu sedang mengumpulkan semua masalah dia yang belum tentu masalah-masalahnya itu masalah hanya urusan dengan pribadi, bisa masalah kerjaan juga digabung, semuanya gabung terus kayak dikasih semua ke Tuhan di depan Ka'bah kan itu. Nih masalah saya gitu, minta tolong saya engkau ya Allah misalnya gitu. Itu sih, jadi wajar langsung turun langsung sedikit. Uang kayak digabung jadi satu. Saya cuma mau bilang dua hal terkait hal tersebut, komentar tersebut. Satu, tahu bener ya ngomong kayak gitu ya, kayak berasa itu dia jadi Ricis sendiri gitu. Yang kedua adalah bahwa ya pasti masuk ke dalam situ gitu loh. Tetapi apakah satu-satunya kita kan nggak tahu gitu loh. Bisa jadi dia punya masalah-masalah lain yang menumpuk dan dijadiin satu sehingga dia terasa sangat terbebani dan menangis. Bisa juga kan. Kalau bicara masalah dengan Allah itu kan bisa di mana aja sih, nggak harus pas umroh, di rumah aja juga bisa gitu. Tuhan ada di manapun, Tuhan dengan siapapun, Tuhan bisa bicara kapanpun. Nggak perlu raut muka, tetapi dari cara dia jawab aja sudah nunjukin bahwa dia itu masih ada masalah dan disembunyikan sama dia, ditutup sama dia, tidak mau diceritakan sama dia. Tapi kan sebetulnya kan Ricis juga melakukan hal itu dengan cara yang berbeda gitu aja. Nah jadi dari video yang ini kita bisa lihat dia lagi nangis di depan Ka'bah ya. Tapi kalau misalkan biasa memang kalau kita lagi datang ke sana pasti kan ada sebuah pengalaman spiritual yang memang luar biasa ya. Dan itu memang sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kemungkinan besar orang pasti datang ke sana menangis. Nah cuma menangis juga terkadang bisa ada arti yang menangis syukur dan positif. Ada juga yang mungkin kalau beban berat yang tersimpan itu kayaknya kita pengen berserah gitu kepada Tuhan. Nah jadi mungkin ini adalah momennya dia juga gitu ya untuk bisa reflektif dan lebih dekat kepada Yang Maha Pencipta gitu ya. Jadi ya disitulah kita bisa ngelihat mungkin ada hal-hal yang dia bisa lebih utarakan gitu secara personal langsung. Nah mungkin itu yang bikin dia jadi juga langsung terenyuh atau semacamnya. Nah ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa mungkin ada hal-hal yang membebani dia selama ini ya bisa dicurahkan di sana seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari dokumentasi juga ketika pulang itu Ricis kan nggak sama Rian ya. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat yang sangat membedakan adalah waktu dulu yang kalau kita lihat waktu dia pergi umroh sebelumnya itu beda banget interaksinya gitu. Yang gimana dia happy banget kita bisa lihat gitu. Terus interaksinya tuh sangat dekat sekali gitu. Tapi yang di sini tuh kelihatan ya kayak menciptakan jarak ya. Yang kemarin kita bahas lagi. Mungkin ya ada banyak hal yang lagi dihadapi sama mereka. Sehingga akhirnya ya memutuskan mungkin ya untuk nggak tampil di dalam satu layar gitu. Dari kemarin kita lihat kebanyakan interaksi dengan anak ataupun juga sama keluarga yang ikut hadir barengan, tapi kita nggak bisa ngelihat di mana nih Rian gitu di sini gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga ya mungkin kalau kita bisa menyimpulkan dari data seperti ini ya mungkin ada interaksi yang berjarak yang tercipta di antara mereka seperti itu. Jadi mungkin memvalidasi terkait dengan apa yang selama ini kita pikirkan sama-sama gitu. Ada apa nih yang terjadi gitu. Tapi bisa dua hal, bisa jadi memang buat supaya meramaikan, tapi bisa jadi memang karena ada challenge-challenge tertentu. Kalau misalkan kita kombinasikan dengan apa yang kita lihat di sosial media yang mungkin Ricis sering tulis dan semacamnya, mungkin ada keluhan-keluhan yang dia juga pernah sampaikan di sana. Nah ini bisa mengartikan bahwa memang ada sesuatu di antara mereka seperti itu.